tugas di guru penggerak ini, di mana tugasnya adalah mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Jadi nanti saya mengajukan 8 pertanyaan yang perlu dijawab sesuai dengan yang sudah dilakukan selama ini. Insyaallah. Saya mulai mawon ya Bu untuk soal yang pertama ya. Selama ini bagaimana Bu Lili dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya lakukan yaitu pada saat saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru dan staf untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada. Setelah itu untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi dalam mengidentifikasi yaitu Bu Lili lakukan selama ini adalah musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk soal yang nomor 2 Bu, selama ini bagaimana Bu Lili menjalankan pengambilan keputusan di TK Alhidayah Darussalam ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya memang untuk menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada, yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi semua atau bagi semua orang. Jadi dalam pengambilan saya jalan nilai-nilainya itu yang paling bagaimana tidak merugikan semua orang, yang tidak merugikan semua orang, tentunya yang lebih berpihak pada murid. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya boleh dilakukan selama ini? Prosedur yang selama ini saya ambil yaitu dalam mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data dan juga pemanggilan kedua belah pihak yang bersangkutan. Setelah itu saya berkoordinasi dengan pihak terkait, terus berkomunikasi bersama-sama untuk atau bersama-sama staf atau guru-guru yang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi dicari dulu soal permasalahannya gitu. Jadi terus nanti dimusyawarahkan bersama. Untuk soal pertanyaan yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kalau untuk hal-hal yang menurut saya efektif untuk mengambil keputusan yaitu saya ambil melalui konferensi internal dengan guru lain atau dengan pihak-pihak yang lain yang bisa untuk menjadikan keputusan yang baik. Jadi melakukan konferensi dulu apakah kasusnya ini bisa diselesaikan, lalu memusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait begitu. Untuk pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tantangan yang selama ini saya hadapi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, misalkan dengan orang besar. Nah itu kedepannya kita tuh yang dampaknya itu pada kebijakan yang ada dari sekolah dengan turut campurnya pihak-pihak luar atau pihak lain. Maka dari itu saya mementingkan musyawarah biar keputusan yang nanti diambil berpihak pada sekolah dan yang menjadi terbaik. Jadi tantangannya adalah ketika
berhubungan dengan anaknya pejabat atau orang-orang penting gitu lah ya. Ya. Jadi pengambilan keputusannya itu lebih berat dari kasus-kasus yang lain. Itu pertanyaan nomor 6 ini. Apakah Bu Lili ini memiliki sebuah tata krama atau jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus film etika ini? Apakah Bu Lili ini langsung menyelesaikan pada waktu itu juga, atau memiliki jadwal untuk menyesuaikan atau bentuk atau prosedur lain seperti apa yang Bu Lili jalankan? Karena kasus ini datangnya mendadak atau tidak terencana ya. Jadi kita dalam menyelesaikan kasus tidak ada jadwal. Nah, jadi misalkan kita lihat kasusnya, kita kalau kasusnya itu berat ataupun ringan, misalkan kasusnya ringan kita bisa menyelesaikan hari ini juga atau pada saat ini juga. Tapi karena kasus itu dirasa sangat berat, maka kita perlu tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya. Nah, jadi misalnya kalau kasusnya itu butuh penyelesaian yang sangat panjang, kita bisa berkoordinasi atau melibatkan dari warga sekolah, guru, misalnya, atau kita bisa minta nasihat atau masukan dari pengurus yayasan, karena kita memang sekolahnya kan naungan yayasan, jadi kita bisa minta masukan dari yayasan, atau kalau perlu kita bisa minta ke dinas atau pemilik sekolah, pemilik TK. Kita bisa minta saran di mana penyelesaian itu nanti bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik. Jadi kalau misalnya kasusnya itu ringan, diselesaikan waktu itu juga ada. Jadi kalau misalnya kasusnya itu lebih berat, ada prosedur-prosedur tertentu, mulai dari mencari solusinya itu bersama dengan pemilik kasus, terus dilanjutkan ke yayasan. Kalau misalnya dari yayasan masih belum ada titik terang, langsung kita langsung melakukan koordinasi dengan pihak pemilik. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 7 ini Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lili dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan adalah saya berkoordinasi yang baik dengan tim seperti wakil, staf, guru yang lain, komite, bahkan wali murid juga, dan warga sekolah yang berlaku atau yang sudah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi yang penting adalah koordinasi. Ya, koordinasi. Jika koordinasi itu terjalin, maka semuanya akan mudah begitu ya. Pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang Bu Lili dapat petik atau pengalaman Bu Lili ambil dalam keputusan di rumah ini? Pembelajaran yang saya ambil atau yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik pada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan bermanfaat dan berdampak positif serta berpihak kepada murid, terutama kepada sekolah. Mungkin itu. Jadi pembelajaran atau pengalaman yang diambil adalah dengan koordinasi atau komunikasi semua yang baik gitu ya. Alhamdulillah Bu Lili sudah sampai di soal terakhir, maksud saya di pertanyaan terakhir ini Bu. Terima kasih banyak ini Bu sudah meluangkan waktu. Mohon maaf loh Bu kalau saya mengganggu apa-apa. Saya juga terima kasih karena dengan ini bisa menggunakan potensi bisa untuk mengembangkan TK ini. Amin. Terima kasih banyak Bu Lili atas waktunya. Kalau pamit ke kelas lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rita sudah mau meluangkan waktu saya. Ini Pak, saya ada tugas dari
kita susah memutuskan dua yang tapi kalau di dalam kelompok itu kalau ada suatu yang benar kita mengambilnya itu yang paling bermanfaat, paling diutamakan itu apa, yang paling bermanfaat semua itu apa. Jadi kalau memang benar-benar dua-duanya itu memang ya mestinya kita harus kalau itu berkaitan dengan orang lain, contoh siswa kita memang harus tapi prinsipnya itu kalau boleh saya ngomong dalilnya itu jadi kita harus mendahulukan yang lebih khusus di dalam itu kepentingan masih tadi kalau yang agak tidak penting itu boleh saja nanti itu diambil. Jadi kita masih utamakan sesuatu yang memang benar itu bermanfaat untuk semua. Jadi intinya kalau benar itu adalah mana yang lebih manfaat. Tapi tetap nanti kita masih masalah dulu kita kan tidak mungkin menurut saya itu manfaat, tapi menurut lain lebih manfaat ini. Kalau misalnya yang ini yang menunjukkan moral Pak, benar lah. Sebetulnya kalau yang apa itu namanya menunjukkan moral antara benar dan salah, sebenarnya kita sudah tahu bahwa kita harus mendahulukan yang benar. Bagaimanapun juga kebenaran harus didahulukan. Dan di dalam kasusnya orang yang benar ini, orang yang salah ini mau dibenarkan. Orang yang salah ini mau dibenarkan. Jadi anak pun kalau kita di kasus sekolah, kasus anak-anak, itu anak-anak yang salah, kemudian dia menganggap itu benar. Nah ini kan perlu kita beritahukan ini kamu salah, ini yang benar gitu. Jadi walaupun dalam prosesnya tidak harus seperti itu, kita mesti harus tahu kasusnya apa, terus permasalahannya apa, nanti kan harus identifikasi dulu lah bahwa ini harus diberitahukan bahwa ini benar, ini salah. Jadi kalau moral itu pasti yang dinamakan yang benar itu. Terus soalnya pertanyaan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di minggu luar ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bapak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Iya memang susah. Sebenarnya tadi sudah sempat kita singgung. Memang kalau sama-sama kebencian dan kebenaran kebaikan, memang kita harus kembali kepada nurani. Harus kembali kepada hati nurani kita bahwasanya hari ini harus diputuskan dengan hati-hati. Karena bagaimanapun juga untuk memutuskan permasalahan yang sama-sama baik, bagaimanapun juga ini harus didukung semua. Mungkin saja yang sekarang ini yang paling cocok yang mana dulu. Jadi yang paling mana dulu. Kalau memang ini yang cocok kita anggap ini yang kita dahulukan, yang kita dahulukan. Sebenarnya didukung semua.
dirinya benar, ini benar. Tapi kebenarannya kan menurut pribadi masing-masing. Jadi harus kita harus tahu kebenarannya itu yang mana saja. Kemudian kita komunikasi itu tidak perlu dari musyawarah dengan koordinasi dengan guru-guru. Jadi kita mengambil sesuatu yang benar dan itu sudah disepakati. Dari dua kebenaran tadi tetap harus ada musyawarah berdua, lalu digali mana yang lebih benar, mana yang memang benar gitu Bapak. Jadi ada keputusan bersama Mengatakan ini yang harus diambil gitu. Jadi dari keputusan bersama itu adalah yang seperti selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kehidupan itu? Bagaimana ini kan seperti tadi yang mengatakan, semua sama-sama mengatakan bisa benar. Dan pada waktu itu kita harus ambil salah satunya. Kalau menangkan diambil keputusan yang A. Tapi kan pasti dari satu pihak ini ada yang menyerahkan. Tapi bagaimanapun keputusan itu harus kita ambil. Dampak itu ada, tapi bagaimana caranya? Memberi pengertian, memberi saran kepada pihak B yang ternyata tidak mengambil keputusannya atau pendapatnya bahwa dia benar. Jadi harus tidak diambil sesuatu yang digunakan dan pasarannya itu ada hal yang harus dia terima konsekuensi dari itu karena harus diambil keputusan dari dua yang sama-sama benar tadi. Jadi ada rasa tidak enak. Ya mungkin pasti tadi ya. Kalau misalnya terkait guru sama guru pasti dari si A sama si B ini tadinya ada rasa tidak enak. Nah, gitu kan? Terus si mana yang misalnya tidak kita ambil dari misalnya yang B tidak Bapak ambil keputusannya ada rasa tidak enak. B dengan Bapak gitu. Ya, tapi itu konsekuensi. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu ini dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bapak? Atau apakah langsung diselesaikan pada waktu itu juga? Atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Ada prosedur tertentu untuk menyelesaikannya? Lihat dari kasusnya, kalau kasusnya itu tidak terlalu berat, dan itu kita bisa lakukan secara langsung itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya sudah besar, berat, misalkan memang harus lebih intens gitu. Tapi untuk apa ya, prosedurnya itu kita secara langsung memang tidak ada. Kalau memang nanti itu pendekatan mungkin kalau kasusnya ini ringan langsung diselesaikan saat itu juga. Kalau misalnya berat nanti ada tahap-tahap nanti kita dilakukan mediasi dulu, musyawarah dengan guru atau yang akan terus selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebetulnya cuma kita saja yang musyawarah karena
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan seperti ini? Paling tidak gini, kita bisa merasakan kebersamaan itu pada waktu ada masalah ini menjadi semangat lagi bahwa kita itu kita pecahkan bersama-sama. Pada waktu kita memecahkan bersama-sama itu ada kebersamaan yang tumbuh. Jadi masalah apapun yang bukan hanya di dalam itu sebenarnya itu menambah kelengkapan kehidupan di dalam kehidupan atau di dalam jadi kita mengambil pelajaran atau kita rasakan malah kita itu kalau ada masalah kita bisa musyawarah, bisa kumpul itu ada kebersamaan yang makin tinggi. Selama ini yang kita rasakan kalau yang mungkin yang lain-lain ada musyawarah internal mungkin itu ya kita bisa bertahan bersama-sama juga. Kalau masalah yang lain itu memang harus kita bersama-sama Dari kasus-kasus yang ditangani nanti ketika kita melakukan musyawarah lebih menjadikan kerukunan dalam kita gitu. Jadi adanya masalah Ini membuat kita lebih bersatu, lebih rukun. jadi ketika ada masalah biasanya kita udah bawa ke yayasan, tapi kita ada masalah yayasan pasti akan ini ya lebih merekatkan diri dengan kita. Kan respon itu penting kan. Mungkin kita ada masalah adanya itu kita lihat masalah bagaimana kita menyelesaikan dengan bijak, kita lakukan dengan bijak, kebijakan sebenarnya tahu ya ada yang sampaikan. Bapak itu terima kasih Bapak ini Bapak, terima kasih banyak sudah wawancara dengan saya, terima kasih sudah membantu saya ini sudah Bapak. Terima kasih, saya sudah puas dengan jawaban-jawaban yang Bapak ada beberapa yang mungkin saya tidak tidak di materi-materi yang sudah saya pelajari ini tidak tidak saya dapat ketika berbincang dengan Bapak, saya dapat itu. Terima kasih Bapak. Tolong pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jika ada, bagaimana cara penyelesaiannya? Artinya ada itu bisa, karena salah satu untuk menyangkut kelulusan siswa kelompok B ini, kita sebagai guru dan orang tua harus menyelesaikan beberapa tanggungan sampai akhir tahun ini. Iya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Saya melakukannya dengan komunikasi dengan murid, dewan guru, agar menghubungi orang tua, siswa untuk pembayaran tersebut. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Ibu ambil itu sudah sangat solutif, ya. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema Ibu, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran. Sedangkan yang kedua adalah rujukan moral, yaitu kebenaran melawan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Yang saya lihat dulu kasusnya tersebut bisa menyangkut masalah hukum atau nilai-nilai menurut saya kita bisa ke rujukan moral. Tapi jika kasus yang saya hadapi memiliki pilihan yang saya anggap sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika menurut saya. Jadi kalau salah sama benar itu adalah rujukan moral, sedangkan kalau benar lawan benar itu adalah dilema etika. Soal yang selanjutnya ini, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya yang harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebijakan seperti keadilan. Jadi harus menjunjung nilai-nilai yang ada di sekolah seperti keadilan, seperti budaya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama yaitu saya akan meminta wali kelas untuk berkomunikasi kepada wali murid. Jika tidak ada kepastian, maka saya akan panggil orang tua untuk mencari solusi bersama. Jadi kalau misalnya dari orang tua, dari guru tidak ada solusi, memanggil orang tua. Ya. Dan itu juga bisa masalah tersebut bisa dianggap cukup sulit, saya temukan solusinya. Maka saya akan berdiskusi ke pihak yang dengan yayasan. Jadi kalau misalnya dari wali murid belum ada solusi, itu berdiskusi dengan yayasan terkait kasus tersebut. Iya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang paling efektif yaitu komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi harus ada komunikasi. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya yang saya hadapi yaitu jika tidak adanya keterbukaan kondisi dari suatu pihak, jadi dalam kasus dilema etika ini dibutuhkan keterbukaan dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya adalah keterbukaan. Iya, betul. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan misalnya prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tertentu itu mungkin tidak, namun dalam pengambilan keputusan kami menerapkan sesuai prosedur yang ada. Seperti saya
tersebut. Lalu saya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada wali murid untuk hadir ke sekolah bersama-sama mencari solusi mengenai kasus tersebut. Jika masih belum ditemukan, maka saya akan meminta bantuan yayasan. Jadi yang terakhir adalah bantuan dari yayasan jika tidak menemukan solusi itu. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Keyakinan yang ada pada diri saya yaitu menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Jika kita benar, kita tidak perlu takut dengan segala konsekuensi dari segala peraturannya. Jadi yang penting adalah yakin ya. Iya, ada keyakinan Kalau misalnya kita merasa benar bahwa itu memang benar, maka dilanjutkan begitu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa dipetik dalam komunikasi yang baik serta keterbukaan suatu kondisi dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan mendapatkan solusi terbaik dari kedua pihak. Jadi yang terpenting adalah komunikasi ya. Iya. Jika tidak ada komunikasi maka kasusnya tidak akan selesai. Ya, betul. Kita Jadi tidak kita menemukan untuk solusi. kedua belah pihak ini kita harus saling Terbuka. berkomunikasi ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu. Ngapunten loh ini sudah mengambil waktunya Ibu. Oh ya, tidak apa-apa. Saya Tadi ada pamit. waktu tenggang. Oh, Saya oke. jadi siap. Terima kasih Ibu. Ya,